Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah nih, kali ini kita berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol dalam program Tanya Nasyiah. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Suci. Saya anggota dari Departemen Pusintek PWNA Jawa Barat. Di sebelah saya ada Teh Tami. Beliau merupakan sekretaris dari PWNA Jawa Barat. Teh Tami, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan teman-teman semua juga sehat ya. Amin. Gimana Teh Uci? Udah berapa bolongnya? Iya nih Teh, kebetulan aku lagi head nih Teh sekarang. Oh, lagi head? Lagi Hari bolong keberapa? nih. Hari kedua. Hari kedua. Cuman Teh Tami ada yang berbeda dengan head yang kali ini. Kenapa? Soalnya headnya itu sedikit, aku takutnya kalau head yang sedikit ini tuh jadi lama loh Teh. Biasanya kan kalau aku head itu langsung banyak dan udah bisa kebayang lah 5 hari atau 7 hari. Nah kalau sedikit gini aku jadi takut jadi lama dan nanti kodenya juga jadi lama nih Teh. Kalau kodenya lama kenapa? Blank. Ya, jadi apa namanya, Teh Uci udah tahu ya kebiasaannya headnya banyak kan, berarti Iya. headnya banyak, tapi di bulan ini cenderung sedikit-sedikit gitu Betul, ya. Teh. Nah, penting buat kita nih, buat teman-teman juga, buat tahu siklus haidnya. Setelah tahu, punya record gitu, kebiasaannya seperti apa gitu. Apakah, untuk menentukan itu jadi kebiasaan itu harus minimal tiga kali siklus lah gitu. Jadi misalnya selama 3 kali siklus, Teh Uci haid biasanya 6-7 hari. Betul. Gitu. Nah, berarti kemungkinan juga sekarang 6-7 hari, nggak perlu khawatir akan panjang. Sebenarnya itu kan sesuatu yang belum kita tahu ya. Iya, gitu. sih, Teh. Sekarang baru 2 hari, sedikit-sedikit. Bisa juga itu kalau misalnya ditanya kenapa gitu ya, bisa jadi banyak faktor gitu. Apakah mungkin sekarang karena sebelumnya karena puasa sehingga nutrisi gitu ya, dorongan-dorongan metabolisme lah di dalam tubuh tuh berkurang, atau mungkin malah ada yang banyak tidur, banyak rebahan gitu, itu gravitasi juga berkurang, jadi keluarnya cenderung sedikit-sedikit gitu ya. Jadi nanti santai aja, kita tunggu aja nanti kalau sudah 6 hari 7 hari berarti beres misalnya, berarti normal-normal aja kan gitu ya. Aku sih tadinya takut kok kayak beda gitu Teh. Kayak beda. Soalnya kan dikit banget nih, kalau dikit-dikit kan jadi mungkin emang selama ini berarti pernah kalau dikit-dikit lama, kalau banyak pendek gitu. iya Teh. Oh Iya, gitu. kayak gitu biasanya. Berarti yang dikit-dikit ini juga bagian dari kebiasaan Teh Uci. Jadi nggak perlu khawatir takut mengkodo lama. Baiknya kita sebagai perempuan udah nggak perlu lagi khawatir mengkodo lama ya, karena itu kita udah baiknya sudah tahu fitrah kita ya. Kita akan haid, kemudian kita tahu kebiasaan kita haid di sekitaran itu jumlah hari segitu ya, makanya kita jadi santai-santai aja, dan insya Allah setelah bulan Ramadan selesai kita mengkodo gitu, kita niatkan mengkodonya gitu ya. Oke, siap. Itu untuk kasus aku ya Teh ya. Tapi kalau misalnya kayaknya nih kejadian juga nih sama teman-teman di rumah, pernah ada haid misalnya headnya 7 hari nih Teh, kemudian dia bersih-bersih kan, setelah bersih-bersih itu headnya keluar lagi, lalu dia bersih-bersih lagi, terus aja gitu selang-seling. Nah kalau kayak gitu gimana Teh? Iya, nah di sini kalau lihat dari pertanyaannya ya, sepertinya ini bukan kebiasaannya. Kan tadi dia baru bulan ini kan, jadi dia merasa khawatir gitu. Betul, Karena biasanya dia haidnya mungkin cukup 7 hari aja gitu. 7 hari. Jadi ada sebuah aku mau share dulu nih ya. Ini disclaimer dulu ya, aku bukan ahli fikih ya. Jadi hanya karena di sini kapasitasnya dari Nasyiah, jadi mau share referensi-referensi buat para kader Nasyiah nih menjawab permasalahan haidnya gitu ya. Jadi aku mau share di sini sebuah hadis yang menjadi dasar gitu ya untuk kita menentukan ini sudah suci belum, atau masih haid atau istihadah gitu ya. Nah, di situ itu adalah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Di situ diceritakan bahwa ada seorang perempuan yang mengadu kepada Rasulullah tentang haidnya gitu ya. Nah,
Lalu Nabi Muhammad SAW itu menjawab, jawabannya adalah diamlah selama masa haidmu biasa menahanmu, kemudian setelah itu mandilah. Nah, perkataan Nabinya sampai situ ya. Iya. Nah, ia biasanya mandi suci setiap sholat. Maksudnya ada selama ini kayak tiap mau sholat mandi suci, tiap sholat mandi bersih gitu ya, kayaknya gitu. Jadi manakala dia menemukan nggak ada flek gitu, dia mandi menemukan. Nah gitu ya, kayak gitu ya. Nah sama kayak tadi kejadiannya kan, sebenarnya udah suci tapi kemudian udah bersih kemudian haid lagi nih, harus seperti apa gitu ya. Nah tadi di situ di hadis ada penekanan ya bahwa penting buat kita untuk mengetahui kebiasaan, karena itu kata Nabi gitu ya. Jadi sebagaimana biasanya menahanmu, kalau memang biasanya haidnya 6 hari, 7 hari, jadi kebiasaannya itu ada 3 hal. Ada waktu, kemudian ada juga bentuk rupa ya, kemudian ada juga ada penanda. Jadi kalau dari waktu, dia misalnya punya kebiasaan, nah dikatakan kebiasaan kalau minimal seenggaknya 3 siklus ya. 3 kali siklus dia punya kebiasaan 6-7 hari. Misalnya kalau nggak 6 hari, 7 hari, 6 hari, 7 hari gitu ya. Pokoknya 3 siklus seperti itu, minimal 3 siklus seperti itu. Atau dia punya kebiasaan haidnya flek-flek aja. Selama 6-7 hari itu mungkin dia hanya flek-flek aja dan sudah biasa seperti itu, maka itu ya haid dia yang normal gitu ya. Atau mungkin dia haid sampai 8 hari, di hari 7 ke 8 dia terbiasa hanya bercak kuning gitu. Itu juga masih haid gitu ya. Itu normal gitu ya. Jadi nah kembali lagi ke pertanyaan Teteh ini gitu. Kalau dia sudah tahu bahwa kebiasaannya seperti apa, misalnya ternyata kebiasaan kan kayaknya dari pertanyaannya ini bukan kebiasaan dia. Jadi dia udah tahu kebiasaannya seperti apa. Nah, kemudian lihat di darah yang 2 hari itu muncul gitu, apakah itu sama dengan kebiasaan dia haid sebelumnya gitu ya. Kemudian harinya masuk jumlah hari yang masih sama nggak? Mungkin jangan-jangan itu sebelumnya atau 3 siklus sebelumnya dia terbiasa haid 10 hari. Terbiasa haid 10 hari. Jadi kan kalau di rentang itu 7 jeda sehari terus haid lagi, itu sebenarnya masih masuk ya, masih masuk kebiasaannya. Bisa jadi itu masih haid. Kemudian dilihat dari tanda, tadi aku belum jelasin ya tanda. Nah biasanya haid itu berhenti ketika kemudian dia memasuki masa subur yang ditandai dengan keluarnya cairan bening seperti lendir atau putih telur. Itu biasanya akan keluar dan dia itu kayak dia lengket tapi apa ya? Bukan slime ya, kayak putih telur lentur gitulah, gitu ya, kayak putih telur aja gitu. Itu ada beberapa orang yang henti haidnya itu penandanya itu, dan kalau dia itu menjadi kebiasaan dia ya berarti itu gitu ya. Nah Teteh ini tadi menanyakan, nah berarti kalau saya simpulkan haid ini di luar kebiasaan, maka baru bisa jadi 2 hari ini adalah istihadoh, bukan haid ya. Tetapi itu harus dikembaliin lagi sebelumnya haid seperti apa gitu ya. Kalau memang masih masuk rentang hari, kemudian bercaknya masih sama. Nah untuk bentuk ada ciri khas nih. Kalau istihadoh itu sebenarnya secara umum berbeda tampilan fisiknya sama haid. Kalau haid itu dia ada bau sedikit ke arah busuk ya. Jadi karena itu memang darah yang membusuk gitu kan. Nah sementara istihadoh itu biasanya cenderung darah-darah segar. Kayak gitu. Mungkin kayak gitu jawaban aku ya. Jadi itu istihadoh atau bukan? Jawaban aku kemungkinan iya, namun kita harus pastikan dulu siklus haid kebiasaannya si Teteh ini seperti apa sebelumnya. Maka kalau dilihat tadi, kalau memang masuk dalam kebiasaan, maka ini bisa jadi masih haid gitu. Tapi kalau tidak di luar kebiasaan, maka ini istihadoh. Kebiasaannya dari 3 tadi kayaknya ya, dari bentuk rupanya, kemudian masaknya, kemudian mungkin terbiasa dengan penanda ya, itu ya. Kalau dilihat dari kasus yang tadi nih Teh, berarti Teteh ini harus
udah boleh sholat dan berpuasa belum? Nah ya, jadi untuk teman-teman yang mengalami hal serupa ya, tadi kita sudah jelaskan ya di awal kalau di Tarji itu saya lihat mengambil dasar itu gitu ya, mengambil dasar hadis itu. Jadi penting banget untuk kita tahu bagaimana siklus kita, masa kebiasaan keluar darah haid kita gitu ya. Jadi dari situ sebetulnya bisa ditentukan teteh tadi itu masuk haid atau istihadah gitu. Jadi kalau masuk haid ya teman-teman boleh malah diwajibkan ya, dilarang berpuasa dan sholat. Tapi kalau masuk istihadah maka dia bisa sholat dan berpuasa. Tentu kalau sholat ya dengan cara-caranya, karena ada sedikit perbedaan tadi kan, keluar darahnya cenderung lebih banyak ya dan segar gitu biasanya istihadah tuh. Maka itu kita perlu ketika mau sholat kita perlu benar-benar bersih ya, benar-benar bersih. Kemudian kita juga tetap memakai pembalut gitu ya, biar darahnya nggak kemana-mana gitu, dan tetap sholat dengan nyaman, bersih. Kemudian juga tetap berpuasa. Oke. Itu untuk yang kasus pertama ya, Teh ya. Ini aku ada temen yang lain nih, dia punya kasus, dia itu head ya Teh ya, tapi headnya itu hanya flek dan bercak aja, dan headnya itu nggak cuma 6-7 hari loh Teh, bisa sampai 1 bulan. Nah kalau kayak gitu, apakah itu head dan tidak boleh sholat, atau tetap boleh sholat dan berpuasa? Ya, kalau saya jelaskan dulu, kalau satu siklus ya berdasarkan ilmu pengetahuan itu normalnya 21 sampai 35 hari ya. 21 sampai 35 hari itu siklus, itu sudah termasuk masa subur, kemudian nanti dinding rahim menebal, kemudian nanti meluruh lagi di momen haid itu tadi ya. Itu 21 sampai 35 hari normalnya. Untuk masa keluar haidnya kita mengambil dasar dari umumnya, tapi umumnya juga ini sudah berdasarkan ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi para ulama juga sepakat di situ 6 sampai 7 hari. Maka dari itu kalau melihat kasusnya seperti ini, sepertinya ini nggak normal, dan kayaknya sih udah ada ini ya di hati gitu ya, ini kayaknya nggak normal gitu kan ya, namanya juga sebulan ya, walaupun ada kayak bersih keluar gitu ya, ada jedanya gitu ya. Nah makanya balik lagi ke dalil yang tadi gitu ya, bahwa kita perlu tahu. Maka dari itu gimana cara kita taunya? Upayakanlah gitu ya, segerakanlah kita konsultasi kepada expert gitu ya, jangan kita akhirnya meragu-ragu kemudian kita mendiagnosis sendiri gitu ya. Jadi segeralah ke expert, kemudian lihat hasilnya seperti apa, sehingga dokter bisa menyampaikan ini masa sucinya kapan, oh ini tuh masa haidnya segini, sucinya segini gitu, atau mungkin nanti diberikan treatment agar normal lagi gitu ya, kayak gitu. Jadi nanti setelah ke dokter pasti akan dapat solusi untuk bisa menentukan masa suci dan masa haid, sehingga nanti ibadah juga lebih lebih baik, lebih yakin kan. Itu juga tujuan kita ya kan, karena kita seorang muslim gitu ya, untuk beribadah. Itu paling. Oke, nah teman-teman, menarik sekali kan untuk pembahasannya. Kalau misalnya teman-teman ada pengalaman hal serupa nih mengenai siklus haid, kemudian menjadi ragu untuk beribadah, teman-teman bisa komen ya di kolom komentar bawah. Nah, kembali lagi nih ke Tami. Tami, kira-kira ada closing statement gak sih? Atau kesimpulan gitu mengenai pembahasan kita yang mengenai head ini nih? Kembali lagi aku nyampein ya, bukan sebagai ahli fikih gitu ya, sebagai sesama kader gitu ya. Kita perlu belajar sebenarnya, para ahli-ahli gitu ya di Muhammadiyah tuh sudah banyak menjelaskan itu ya di Fatwa Targhib, di antara tentang menentukan haid dan masa suci ini adalah hadis yang tadi gitu ya, boleh nanti dicari gitu ya. Nah itulah dasarnya untuk menentukan haid dan masa suci. Adapun pendapat-pendapat lain gitu ya, kayak dari mazhab gitu, seperti misalnya masa haid kemudian masa suci ada 15 hari gitu kalau nggak salah tuh ya, kayak gitu. Kita tidak menggunakan dasar itu gitu ya. Jadi yang dipakai adalah salah satunya tadi hadis itu untuk menentukan masa haid dan suci. Jadi yang pertama itu, yang kedua adalah ketahuilah
Kemudian pahamilah siklus haid kita gitu ya, sebagai bentuk rasa syukur kita sebagai perempuan yang punya fitrah yang Allah kasih gitu kan ya. Itu justru harusnya buat kita banyak belajar gitu, sehingga nanti ujungnya ibadah kita tuh jadi lebih baik, kemudian apa ya, lebih tanpa ragu, yakin. yakin itu ya intinya, beribadah dengan yakin gitu. Oke, terima kasih Tatami untuk pembahasannya, sangat jelas sekali dan sangat mudah-mudahan mencerahkan sih ya buat teman-teman yang mungkin mempunyai pengalaman hal yang serupa gitu. Nanti sama-sama belajar ya. Nah, betul. Orang tua kayak juga ada yang salah nih. Iya, kita sama-sama sharing aja ya Teh ya mungkin. Nanti kalau misalnya ada yang lebih tahu, mungkin bisa komen juga di kolom komentar kebetulannya seperti apa gitu ya. Seperti itu teman-teman. Oke, alhamdulillah pembahasan Tanya Nasiah kali ini sudah selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk tonton kembali video kita selanjutnya ya teman-teman. Albi Rumani Toko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tatami. Sama-sama.